Bapak Ibu dan para saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan arisan ini ingin dijadikan kesempatan untuk juga penyegaran spiritualitas, terutama dalam kasih di tengah keluarga. Maka saya ketika diminta David untuk Romo tolong beri sedikit sharing, lalu saya ingat saya pernah baca buku ini dari Gary Chapman ini seorang psikolog, psikiater Amerika yang sudah jam terbang tinggi mendampingi klien-klien yang akan cerai. Jadi karena sudah dia sudah banyak mendampingi klien-klien yang akan cerai, dan itu menjadi sebuah data penelitian dia. Anda bisa buka di internet ini, terkenal dengan 5 bahasa kasih dari Gary Chapman ini. Dan ini ingin saya sharekan dalam kesempatan arisan ini, sehingga sepulang dari arisan ini selain juga penuh berkat seperti yang disampaikan Pak Teguh tadi, juga menjadi penuh berkat bagi keluarga. Saya berharap ini juga menjadi penyegaran, terutama bagi para saudara untuk mengingatkan anak, mantu, ini supaya perjalanan perkawinan keluarga semakin diteguhkan. Baik, ini 5 bahasa kasih yang ditemukan oleh Gary Chapman ini setelah dia mendampingi ratusan klien dalam pekerjaannya, lalu dia menemukan apa toh sebenarnya yang menjadi persoalan dasar dari keretakan dalam keluarga. Nah, lalu dia menemukan tema ini. Baik para saudara, jadi menurut Gary Chapman ini, satu hal yang penting dalam menjaga merawat keluarga adalah soal ini. Jadi soal speak, ngomong, bahasa. Ya. Kita bisa membayangkan kalau kita bertemu dengan orang asing dan kita tidak ngerti bahasanya, maka kita akan kesulitan menyampaikan apa yang kita maksud dan mengerti. Maka demikian juga dalam keluarga, hal yang utama, mendasar adalah bagaimana bahasa, komunikasi dalam perkawinan, dalam keluarga itu berjalan. Baik antara suami istri maupun orang tua dan anak. Jadi bahasa, ya, bisa mengerti apa yang diharapkan dari pasangan, bisa mengerti apa yang diharapkan dari anak bisa mengerti apa yang diharapkan dari orang tua, papanya, mamanya. Dan ini menjadi kunci persoalan besar dalam keluarga adalah ini. Maka dari penelitiannya lalu Gary Chapman ini yang disebut 5 bahasa kasih primer. Jadi ini yang penting suami mengerti bahasa kasih dari istrinya itu apa tuh. Bahasa kasih maksudnya aku merasa dikasih kalau, dan kadang-kadang bahasan tidak nyambung. Suami sudah merasa mengasihi istri, tetapi ternyata bahasa kasihnya tidak nyambung sehingga istri tidak merasa dikasih, padahal suami sudah, aku kurang apa toh. Demikian juga dengan istrinya, saya sudah mencintai kamu luar biasa, tapi suami mengatakan, kamu kok tidak perhatian sama saya, kurang apa toh. Nah, ternyata Gary Chapman ini menemukan ada 5 bahasa kasih yang perlu dikomunikasikan dalam keluarga maupun dari orang tua dan anak. Yang pertama ini, maka ini nanti bisa untuk ngecek pasangannya, bahasa kasihmu apa toh, bahasa pokoknya. Ya. Yang pertama adalah kata-kata afirmasi, kata-kata peneguhan, kata-kata yang support. Ya. Jadi ada orang yang merasa dikasih kalau pasangannya memberikan kata-kata yang meneguhkan, kata-kata yang melegakan. Nah ini misalnya saya mencintai kamu.
masa sudah 20 tahun perkawinan kok masih butuh kata-kata itu? Tapi ternyata iya. Jadi ada orang yang merasa bahwa kata-kata peneguh itu dibutuhkan untuk merasakan bahwa aku dicintai. Nah, maka nanti sepulang dari arisan, I love you, Mom, I love you, Pap, dibaleni mana sesering mungkin. Karena bisa jadi pasangannya adalah membutuhkan itu untuk merasa dicintai. Nah, kamu selalu membuatku senang, meskipun jangan ngono tensinya naik, tapi kata-kata itu ternyata pasangannya membutuhkan itu ya, tapi itu ya butuhkan. Nah, lalu ada lagi mungkin tidak kata-kata support, tapi ada yang membutuhkan soal ini, quality time. Nah, jadi ada orang yang merasa dicintai kalau pasangannya benar-benar menghargai momentum hidup. Maka jangan sampai ada suami kok sampai lupa tanggal ulang tahunnya istri. Wah, itu kalau istrinya bahasa kasih primernya adalah ini, sudah hancur semua itu. Ya. Ini quality time ya. Nah, berjalan bersama itu ya. Menjadi intens kebersamaan ya. Nonton TV bareng ya, makan bersama. Ini ada orang yang merasa bahwa aku enggak perlu kata-kata support, tapi aku butuh waktumu untukku ini maksimal. Nah, ini yang disebut bahasa primer kasih dalam bentuk quality time. Tapi ada juga yang merasa bahwa ini agak butuh biaya. Ini merasa dikasih kalau pulang dari manapun bawa oleh-oleh. Jadi menerima oleh-oleh, pemberian, ya. Entah itu bunga, entah itu martabak, ya. Entah itu, padahal belinya ya mungkin tinggal dekat rumah saja, tapi kalau pulang itu bawa sesuatu, itu merasa dicintai. Maka hati-hati kalau ternyata pasangan Anda adalah orang yang bahasa kasihnya adalah receiving gift, maka jangan sampai pulang ke rumah tanpa bawa sesuatu. Wah, ini bisa perkara besar. Aku kurang apa mencintai kamu? Nah, karena kurang bawa sesuatu. Karena apa? Karena ternyata ada yang bahasa kasihku itu kalau aku diberi sesuatu oleh orang yang kukasihi. Karena itu bentuk yang kubutuhkan. Meskipun tidak mahal. Nah, maka apalagi kalau sesuatu itu dibuat sendiri misalnya, wah itu sangat istimewa. Atau sesuatu itu diperjuangkan dengan habis-habisan, ya. Misalnya, ya ini akan sangat berharga. Ada juga tipe yang keempat, alternatifnya adalah ini, dibantu. Jadi ada yang tidak butuh kata-kata support, ada yang tidak butuh hadiah, tapi aku tulungan. Meskipun sedang cuci piring, ngono lah. Meskipun tadi misalnya ini sharing dari ketua arisan dan nyonya ini, wah perjuangannya jelimet. Tapi ketika pasangannya hadir lalu membantu, wah itu sangat berarti. Ya. Pelayanan. Ya. Jadi ini ada tipe bahasa kasih yang pasangannya kalau membantu itu wah merasa bahagia karena merasa dicintai. Nah, lalu ada lagi yang romantis, ini bahasa kasihnya adalah ini sentuhan. Nah, kalau tahu bahwa pasangannya itu bahasa kasihnya sentuhan, sering-seringlah digandeng. Jangan melaku dewe, karena itu bahasa kasihnya adalah sentuhan fisik. Sering-seringlah dipeluk, sering-seringlah dirangkul. Nah, ini 5 bahasa kasih yang primer. Nah, maka kadang-kadang ini yang tidak diketahui oleh pasangannya karena merasa bahwa cek kurang mau foto cintaku padamu.
ternyata bahasa kasihnya nggak nyambung. Sehingga yang satu merasa tidak dikasih, yang satu merasa sudah mengasihi. Nah ini yang menjadi seringkali persoalan besar dalam keluarga. Nah maka ini supaya untuk pengetahuan saja ya, saya percaya para saudara sudah semakin banyak pengenalan dalam kasih berkeluarga. Maka hati-hati kalau pasangannya adalah bahasa primer kasihnya adalah kata-kata peneguhan. Hati-hati dalam mengkritik. Ya, kalau bahasa primer pasangannya adalah ternyata kata-kata afirmatif, maka misalnya kalau bajunya kok enggak serasi, wes, maka harus mikir bagaimana ngomongnya itu harus ya, kalimatnya itu harus, wah ini luar biasa bajumu. Tapi kurang titik ya, jangan ini kurang akeh, tapi bahasa ini penting, karena ternyata pasangannya adalah orang yang bahasa kasihnya merasa dicintai kalau support bahasanya baik. Nah, maka lalu yang quality time, nah ini hati-hati kalau pasangannya adalah bahasa primer kasihnya adalah quality time. Jangan sekali-kali berbicara dengan pasangan sambil pegang HP. Ini merasa tidak dicintai. Ya. Karena quality time itu, ayo, waktu kita itu, ya ini, gunakan sebaik-baiknya. Nah, maka ini pasangannya hindari, atau meninggalkan pasangannya lagi bercerita. Lalu saya, nah itu bagi pasangannya, wah aku tidak dicintai. Padahal tidak begitu. Nah, demikian juga dengan receiving gift itu jangan sampai lupa ya untuk memberi sesuatu. Demikian juga dengan pelayanan supaya terutama ketika pasangannya mengalami tugas yang banyak, ya, paling tidak ngewangi sesuatu yang lain itu bagi orang itu sangat berarti. Demikian juga dengan sentuhan fisik ini. Para saudara, sebenarnya ini umum dan biasa. Jadi silakan nanti ditanya supaya apa? Supaya nyambung bahasa kasihnya. Jadi ini Anda bisa cari di internet 5 bahasa kasih, begitu banyak pengembangannya dari kita. Persoalannya adalah dalam buku ini untuk bisa mengerjakan ini semua dibutuhkan energi yang besar. Itu yang disebut dengan tangki kasih. Tangkinya itu harus penuh. Kalau tangki kasihnya itu kosong, maka energinya juga habis. Maka yang berat dalam merawat kasih ini adalah bagaimana tangki kasih ini terus naik. Karena itu adalah stamina besar untuk mengasihi. Maka persoalannya adalah kalau pas kosong, ini bagaimana? Ini persoalan besar dalam keluarga. Orang tua kalau tangki kasihnya sudah kosong, penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan amarah, maka kasih kepada anak pun juga akan kering. Maka perjuangan yang besar selain dalam 5 bahasa tadi adalah bagaimana menjaga tangki kasih itu supaya terus penuh, harus diisi terus dengan energi kasih itu. Maka ini isilah selalu tangki kasih itu. Seperti tadi di Pak Teguh, menyapa, memberi peran, memberi apresiasi, itu mengisi tangki sebenarnya. Mengisi tangki orang yang diapresiasi positif, dihargai, diorangkan. Itu tanpa sadar, tangkinya orang itu diisi dengan apresiasi positif, kebersamaan. Nah ini menjaga tangki ini. Nah, tanpa berpanjang-panjang, persoalan yang besar adalah bagaimana saat tangki kasih kita kosong.
Bisa jadi kita kelelahan, bisa jadi karena kita trauma, bisa jadi karena kita punya. Maka Gary Chapman ini mengajak untuk belajar dari bukan dokter tapi tabib agung dari Nazaret. Gary Chapman ini menunjukkan bahwa Lukas itu seorang dokter, pengarang Injil Lukas. Maka isinya Injil Lukas itu banyak kisah-kisah detil yang berkaitan dengan penyembuhan. Maka saat kita mengalami kekosongan tangki kasih, ini Gary Chapman mengajak kita untuk belajarlah dari tabib agung dari Nazaret. Ada begitu banyak resep tabib agung ini. Dan salah satu yang diambil adalah Lukas 6:38. Berilah dan kamu akan diberi. Berilah dan kamu akan diberi. Bahkan berilah kepada pasanganmu saat pasanganmu sudah melukaimu, berilah dengan bahasa kasih tadi, maka kamu akan diberi. Persoalan besar adalah ketika kita sudah terluka, kita akan sulit memberi. Dan salah satu anjuran dari Gary Chapman ini, jangan lelah untuk memberi, bahkan ketika pasanganmu sudah melukaimu. Bahasa kasih dari pasanganmu tetap berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan dan diguncang akan dicurahkan keluar dari bal. Sebab ukuran yang pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini nasihat dari Gary Chapman. Bahkan ketika sudah terluka dalam perjalanan keluarga. Ini butuh benar-benar rahmat, apalagi dengan janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ini diambil oleh Gary Chapman, resep dari tabib agung dari Nazaret. Diambil dari sini. Baik, ini tidak mudah para saudara. Maka saya menutup siraman rohani ini dengan ini saya repot-repot buat ya, video ini di Seminari. Jadi yang belum pernah ke Seminari, ini area kami di Seminari di teras depan. Ini saya minta petugas untuk kita siapkan ini krunya, gelas, wadah, terus diisi air yang ada tintanya. Siapkan air putih. Anda bisa membayangkan para saudara, jika tangki kita penuh tetapi warnanya hitam, itu akan menjadi persoalan. Jadi tangki kasih kita kalau penuh tapi warnanya hitam, maka yang keluar adalah kepahitan, kekasaran, keputusasaan, apatisme. Tapi ini persoalan besar bahwa kita ini adalah orang-orang yang sering mengalami kepahitan, sehingga tangki kasih kita pun seringkali hitam. Dan salah satu resep yang ingin saya sodorkan malam ini adalah sehitam-hitamnya tangki kasih kita, jangan pernah berhenti untuk diisi terus dengan air jernih. Apa itu? Persaudaraan, kasih,
firman, laku rohani, mengunjungi orang dalam tahanan, merawat orang sakit, mendengarkan orang yang putus asa. Isilah terus dengan air yang jernih seterus-terusnya sampai akhirnya yang hitam itu keluar dan menjadi bening jernih. Betapa indahnya jika tangki kasih kita dipenuhi dengan air yang jernih dan bening, karena yang keluar pun adalah kesabaran, maaf, kerendahan hati, cinta. Dan itu butuh rahmat Tuhan. Maka para saudara, menutup acara ini, saya mengajak melihat ini. Diisi terus. Supaya kepahitan itu keluar. Supaya trauma itu keluar. Supaya kegagalan itu disembuhkan. Terus diisi dengan air putih. Terus. Itulah pelayanan, firman, persaudaraan. Terus. Betapa indahnya sampai akhirnya menjadi jernih, bening, dan putih. Betapa bahagianya keluarga jika mengalami kisah ini. Tuhan memberkati kita sekalian.